Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lambe Horor. Di kesempatan kali ini ada sebuah kiriman cerita dari Kak Naya Acar, salah satu subscriber dari channel ini dan channel horor lainnya. Cerita kali ini berjudul Misteri di Balik Bukit Angker. Sebelum ke ceritanya, saya berterima kasih untuk Kak Naya Acar yang sudah berbagi ceritanya kepada kami. Tak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Di malam itu sudah banyak warga yang berkumpul, yang mau menuju ke arah bukit dengan pencahayaan dari obor dan sebuah balok kayu, hanya untuk jaga-jaga saja. Bayu Aji membawa sebagian warga ke arah bukit berada yang membutuhkan 20 menit perjalanan dari arah perkampungan. Aku dan Rahayu memotong jalan hanya butuh beberapa detik. Sudah sampai tujuan dengan Merogo Sukmo. Aku dan Rahayu berpencar, sedangkan Rahayu masuk ke dalam rumah kosong itu. Tempat yang aku tuju ruangan bawah tanah. Tempat di mana aku melihat siluman ular menerima tumbalnya. Dan benar saja, sesampainya aku di tempat itu, aku melihat Juragan Munir yang sedang menyiapkan sesajen untuk ritual persembahan. Banyak anak kecil yang terikat dijadikan satu dengan raut muka yang teramat ketakutan, dengan mulut yang tersumpal kain. Juragan Munir yang sedang berkomat-kamit memanggil sesembahan yang dia puja itu. Dan benar saja, sosok itu pun datang dengan perwujudan ular setengah manusia. Bentukan ular sebesar pohon kelapa dari perut ke atas adalah sosok wanita yang anggun, walau gigi taringnya mencuat. Dengan lidah bercabangnya, tapi dia tetap cantik. Aku menyimak obrolan mereka. Aku akan menyerahkan semua anak-anak ini, Yai. Tapi aku menginginkan seorang gadis, supaya aku bisa memiliki seutuhnya, Nyai. Dan sosok itu berucap, bukankah aku sudah berikan ilmu pengasihan kepadamu? Wanita itu bukan wanita sembarangan, Nyai. Kau sebutkan saja, siapa wanita yang kau inginkan itu? Gadis itu tinggal di rumahnya si Anton yang bernama Aisyah. Dan sosok itu tertawa terbahak-bahak. Aku bergumam, berarti aku yang diincar oleh Juragan Munir. Sosok itu berkata, aku terima persembahanmu. Pada akhirnya aku keluar dari tempat persembunyianku dan berkata, tunggu, aku tak akan biarkan ini semua terjadi. Dan sosok itu berkata, kau? Bagaimana kau bisa ada di sini? Nyai, itu dia wanita yang aku sebutkan tadi. Nyai ingat kesepakatan kita. Aku akan serahkan lebih banyak anak untuk ditumbalkan. Asal jangan kau sakiti wanita itu, karena aku menginginkannya. Dan sosok itu berucap, diam. Untuk yang satu ini, aku gak bisa memberikannya. Kurasa kita berjumpa lagi, anak manusia. Ada urusan yang belum aku selesaikan dengan dirimu. Dulu kau menggagalkan tumbalku, tapi tidak untuk sekarang. Kau harus mati di tanganku. Jangan, Nyai. Ini bukan kesepakatan kita. Dia harus jadi milikku, kata Juragan Munir. Seketika sosok siluman itu mengibaskan ekornya dan menghancurkan apa saja yang ada di sekitarnya. Aku mendengar suara anak saling menjerit ketakutan, dan aku memanggil Sri Anjani supaya mau membantuku, dan dia pun hadir. Bawa semua anak itu pergi, Sri. Keluar dari tempat ini, cepat, kataku. Baiklah. Aku masih melihat Juragan Munir masih memohon kepada sosok siluman itu, sampai suatu ketika hal yang tak akan aku lupakan. Sosok itu geram dengan Juragan Munir yang masih ngotot supaya aku tidak dimangsanya. Pada akhirnya Juragan Munirlah yang jadi pelampiasan amarah dari sosok itu sendiri. Juragan Munir tewas mengenaskan, dililit dengan erat sampai tulangnya remuk dibuatnya, dan bola matanya terlepas dari rongganya. Setelah tubuh itu tidak berdaya, sosok itu menjatuhkannya ke lantai. Aku melihatnya tubuh yang sudah tak berbentuk lagi. Sangat disayangkan, berakhir mengenaskan di tangan sosok yang dia sembah. Dan sosok itu berkata, giliranmu.
sembari menunjuk ke arahku. Sosok itu mengibaskan lagi ekor ularnya. Yang bisa aku lakukan hanya menghindar semampu yang aku bisa. Tapi pada akhirnya aku pun tertangkap juga. Tubuhku dililit dengan kuat, sesak yang aku rasakan. Di lain tempat, para warga berusaha menangkap antek-antek yang ditugaskan oleh Juragan Munir. Sudah ada 10 orang yang berhasil dilumpuhkan dan diikat. Pada akhirnya warga sampai di depan rumah yang tak berpenghuni, alias rumah kosong yang berada di atas bukit. Secara mengejutkan banyak anak-anak yang keluar dari rumah tersebut dan menghampiri para warga. "Mereka anak-anak yang akan dijadikan persembahan, Pak. Tolong dibantu dulu," kata Irfan. Serentak rumah itu roboh dengan sendirinya, rata dengan tanah. Warga yang melihat kejadian itu sangatlah terkejut dengan apa yang telah terjadi. Serentak para warga berucap, "Alhamdulillah. Syukur anak-anak ini cepat keluar dari rumah itu. Kalau tidak, entah apa yang bakalan terjadi." "Iya, benar, Pak. Ya sudah, kita bawa anak-anak ini ke balai desa." Sudut pandang Rahayu. "Brengsek, perisainya." Rahayu menggerutu dikarenakan perisai yang teramat kokoh. Seketika Sri Anjani menghampiri. "Dan Ayu, bagaimana dengan perisainya?" kata Sri Anjani. "Teramat sulit, Sri. Bagaimana kondisi di luar sana?" "Anak yang mau dijadikan tumbal sudah terbebas dan sedang diurus oleh para warga dan dibawa ke balai desa." "Aisyah di mana sekarang?" "Dia di ruang bawah tanah bersama sosok siluman itu." "Bantu aku, Sri, menghancurkan perisai ini." "Baik, Den Ayu." Pada akhirnya Sri dan Rahayu menggabungkan energi yang tersisa. Sampai pada akhirnya perisai itu pun bisa dihancurkannya juga. Dengan segera Rahayu membebaskan jiwa-jiwa yang tertahan. Seketika goncangan yang membuat bumi seakan terguncang. Dan Rahayu berkata, "Apa yang terjadi, Sri?" "Ada kemungkinan rumah ini akan roboh." "Apa yang terjadi dengan Aisyah, Sri?" "Entahlah, lebih baik kita membawa dulu jiwa yang terlantar ini keluar." Di lain tempat, Bayu Aji yang sudah kepayahan melawan 3 sosok bawahan Ratu Siluman Nagagini sudah banyak luka di mana-mana yang Bayu Aji dapatkan di pertempuran kali ini, dan Rahayu mencoba membantu. "Bayu Aji, apa kau tidak apa-apa?" "Rahayu, Aisyah di mana?" "Aku rasa Aisyah masih di ruangan bawah tanah." "Lebih baik kau pergilah, bantu Aisyah." "Tapi Bay, dirimu terluka." Tiba-tiba sosok itu tertawa seakan merasa telah menang dan berkata, "Anak manusia yang kalian jaga dan kalian banggakan pasti sudah menjadi santapan sang Ratu Nagagini." Tak disangka 3 buah anak panah menembus kepala ketiga sosok bawahan Ratu Nagagini. Sampai pada akhirnya ketiga sosok itu pun lenyap. "Anak panah? Siapa yang menggunakan pusaka itu, Bay?" "Entahlah." Kembali ke sudut pandang Aisyah. Semakin ku meronta, semakin kuat lilitan yang aku rasakan. Seketika pandanganku buram, karena oksigen yang aku hirup semakin menipis. Napasku mulai tersengal, dan sosok itu berucap, "Pada akhirnya, kau akan mati denganku, anak manis. Tak ada yang bisa mengalahkan Ratu Nagagini. Kurasa aku akan melahap habis tubuhmu untuk memulihkan tenagaku dan memberikan aku kekuatan yang baru. Anak gadis yang istimewa, bersiaplah." Akan tetapi sebelum itu terjadi, entah cahaya dari mana yang menyelimuti tubuhku dengan cahaya kuning keemasan. Yang aku rasakan energi ini hangat menjalari tubuhku. Dan sosok itu menyadarinya dan terucap sebuah kalimat, "Ini tidak mungkin." Dan aku berucap, "Kau telah membangkitkannya, maka tanggung akibatnya." Serentak aku melayangkan pukulan demi pukulan ke arah sosok itu, disertai ilmu kanuragan yang tersisa. Aku melihat sosok yang sudah tidak berdaya, karena di setiap pukulan tersimpan energi dari pusaka yang berada dalam diriku, yang bisa melumpuhkan lawan dan menghancurkan kekuatan dari sosok itu sendiri, sehingga siluman itu dibuat tak berdaya.
Perwujudan dari sosok itu menyusut menjadi seorang nenek peot dan kulit yang menggelambir. Dan sosok siluman itu berkata, "Tidak, ini tidak mungkin. Kekuatanku, kecantikanku, semuanya." Seketika sosok itu menjerit membuat telingaku sakit. "Ini tidak mungkin terjadi pada aku." Aku melihat sosok itu ingin menghampiri diriku yang masih berdiri tak jauh darinya. Tapi seakan sosok itu tak berdaya, seolah tak ada energi lagi pada dirinya. "Musnahkan saja aku. Jangan kau biarkan aku seperti ini," kata sosok itu. Tiba-tiba ada cahaya merah yang membawa sosok itu dari hadapanku. Setelah aku kembali ke permukaan, aku melihat Bayu Aji, Rahayu, dan ketiga sosok itu yang masih sengit dalam pertempuran. Dan aku mendengar ada bisikan di telingaku. Untung aku menggunakan pusaka yang ada dalam diri untuk melawan ketiga sosok itu dari jarak jauh. Pada akhirnya aku menggunakan untuk pertama kalinya sebuah busur tanpa anak panah. Aku mencoba membidik ketiga kepala sosok itu, dan hal yang mengejutkan pun terjadi. Anak panah yang tak dari mana datangnya melesat dengan cepat menuju ke arah yang aku bidik tadi. Dan pada akhirnya ketiga sosok itu pun musnah seketika. Aku pun terjatuh. Sebelum aku tak sadarkan diri, samar-samar aku melihat Bayu Aji menghampiriku dan berkata, "Aisyah, kau tak apa-apa kan?" Dan dia hampir mencium bibirku. Di lain tempat, serentak tubuhku terjatuh dari atas ranjang yang cukup membuatku linu di bagian pinggang dan sakit di bagian kepala. Mimpi, aku bergumam. Jadi Bayu Aji yang mau menciumku itu cuma mimpi. Duh, kayaknya ini kepala terbentur deh pas tadi jatuh dari atas ranjang. Semoga aja ini kepala gak konslet. Aku mendengar suara yang berdehem. "Gimana? Mimpimu indah?" "Rahayu?" Aku mengenyitkan dahiku dengan perkataan Rahayu barusan. "Maksud kamu apa yuk?" "Jika aku gak menjatuhkan tubuhmu, kamu gak bakalan terbangun dari mimpimu itu." "Jadi Bayu Aji beneran mau itu ke aku yuk?" Itu, dia ingin memberikan napas buatan untukmu karena semalam kau kelelahan dan jatuh pingsan, ay." Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. "Oh iya yuk, gimana anak-anak itu?" "Mereka masih di balai desa dan Bayu pun ada di sana." Singkat waktu, aku melihat Amang Anton dan Bayu Aji berjalan beriringan menuju ke rumah. Mereka tertawa riang gak tahu apa yang lagi dibahas. Bayu telah melihatku. Dia gelagapan dan berucap, "Aisyah, kamu sudah bangun? Gimana keadaanmu?" "Aku ingin bicara denganmu," jawabku. Aku melihat raut wajah kebingungan dari Mang Anton, dan kami berdua menghindar dari tatapan Mang Anton. "Oh iya Bay, kamu sebelumnya sudah tahu kan kalau pusaka Raden Abbas Sanjaya ada padaku, lebih tepatnya di dalam diriku," ucapku pada Bayu. "Emang kamu gak merasakan energi yang terpancar dari pusaka itu, Ai? Pusaka itu kan aktif jika kamu dalam bahaya dan terasa terancam. Raden menyimpan pusaka itu di dalam dirimu," jawab Bayu Aji. Dan satu lagi pertanyaanku, semalam apa yang akan kamu lakukan, Bayu?" Seketika Bayu membulatkan mata karena pertanyaanku, dan dia berkata, "Itu, aku, dan ada seseorang yang memanggil namaku dari arah belakang. "Aisyah, kamu di mana?" Ternyata itu suara Bibi. "Iya Bi, bentar." "Rupanya kalian di sini. Makan dulu. Katanya kamu mau balik hari ini." "Oh iya Bi, aku siap-siap dulu ya Bi." "Ya sudah, cepat sana." Pada akhirnya di sore itu aku balik ke kota Bogor, dikarenakan keesokan harinya aku sudah harus masuk kerja. Setelah beberapa bulan dari kejadian soal bukit itu, aku mendengar kabar kalau warga sudah membersihkan bukit itu dari semak belukar dan sudah bisa bercocok tanam, seperti menanam sayuran.
Dan rumah itu di atas bukit, sudah diratakan dengan tanah. Nasib anak-anak itu diurus sama seluruh warga. Dibuatkannya pondok di dekat masjid untuk mereka tempati. Kalau soal penampakan yang berada di bukit, Bayu sudah membersihkan dari hal yang tak diinginkan. Semoga aja kita bisa mengambil sisi baiknya dan buang sisa buruknya. Semoga bisa diambil pembelajaran di dalam cerita ini. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam cerita ini, dari Aisyah mohon maaf. Dan ditunggu kisah selanjutnya, kisah perjalanan Aisyah Kanaya Azhar. Itulah akhir kisah yang berjudul Misteri Bukit Angker, yang ditulis oleh Naya Azhar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.